underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, persoalan data ini sedang menjadi dilema. Belum lama ini banyak ditemukan salinan data-data warga berupa fotokopi yang dipakai sebagai pembungkus makanan dan gorengan. Ini fakta miris data di Indonesia. Dari diserang hacker hingga jadi bungkus gorengan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kemarin itu ya, memang jadi heboh. Ya, orang yang mau berangkat ke luar negeri, itu yang biasanya 2 jam selesai prosesnya, tiba-tiba ini sampai 4 jam atau 5 jam. Yeah. Karena sistem yang sudah jalan dengan model elektronika, ya, itu tiba-tiba macet. Macet, maka kembali dijalankan secara manual. Nah, secara manual itu membuat waktu lebih lama. Yeah. Jadi ini menjadi pemberitaan yang hebat. Ternyata itu pusat data nasional yang biasanya itu bisa mempercepat kalau seorang itu mau ke luar negeri maupun datang ya. Itu tidak bisa dipakai. Gara-gara kena yang namanya hacker. Betul. Apa itu random apa itu ya namanya. Nah, ini luar biasa. Ya, memang kaum hacker ini kalau nggak salah ya di Amerika ya, itu menuntut ya, konon menuntut kepada pemerintah Indonesia kalau mau dibuka lagi sistemnya agar bisa jalan lebih baik, bisa berjalan, maka dia minta tuntutan ganti rugi atau ganti untung lah ya, atau pemerasan lah, itu 8 juta US dollar. Ya, kalau you bayar 8 juta US dollar, nanti sistemnya akan dipulihkan kembali. Ini kan luar biasa. Jadi zaman sekarang itu orang cari duit tuh ada banyak cara kan. Ini yang betul kan dia nawarin bikin program, ya, dibikinkanlah program yang sehingga bisa menjadi pusat data nasional. Nah, ini harganya berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah terbetik berita 400 atau 700 miliar rupiah untuk bikin sistem softwarenya ini, ya. Lah, ternyata sekarang ini kena hack dan ini bisa macet. Lah, kemarin kalau kita lihat sidang DPR itu ya dicecer ya. Menteri Kominfonya, Departemen Kementerian Kominfo itu dicecer bahwa loh, ini kenapa kok tidak ada backup? Ya, sehingga begitu ini kena, you kena. Ya kan? Ya ini jadi repot ya. Memang kok sistemnya Indonesia untuk pusat data nasional ini kan dipakai belum lama ya. Betul. Kalau tidak salah 2-3 tahun. Nah, mungkin dari kementerian itu juga lagi dilihat ini masih ada kurangnya atau enggak. Jadi sepertinya backupnya agak susah ya. Nah, backupnya ini kan ya ke data pusat data nasional itu kan besar sekali ya. Jadi kalau mau backup, apakah Indonesia ada tempatnya untuk backup yang demikian besar? Ya, karena infrastrukturnya mungkin belum memadai. Maka Kementerian Kominfo menunggu wait and see ya. Tetapi hackernya itu udah tahu bahwa ini sistemnya bisa dibajak. Ya, begitu masukkan virus dari dia udah nggak karuan, nggak bisa jalan. Nah, sekarang juga kita kalau mau mikir, kalau kita sekarang sudah ada backupnya dan backup itu dipakai, nah hackernya juga bisa nembak lagi kan, kena virusnya dari hacker itu lagi, kan juga nggak karuan. Ya paling benar ya memang ini harus cari ahlinya, bagaimana pusat data nasional ini sistemnya bisa betul-betul ada antivirus yang kuat. Ya memang banyak loh perusahaan-perusahaan software itu yang mempunyai program yang untuk antivirus. Dan memang itu harus dicari. Jadi yang paling betul adalah pusat data nasional ini harus dilindungi oleh program antivirus yang canggih. Ya sayangnya Indonesia ada apa enggak? Ya harus beli dari luar negeri. Ya mau tidak mau harus seperti itu. Ya, nah sekarang yang
yang kemarin kan bisa jalan lagi. Tetapi sementara pakai file yang ada di mana? Katanya disimpan melalui Amazon.com. Nah, berarti kan datanya itu juga sekarang ada di luar negeri kan? Kenapa untuk sementara ini nggak pakai perusahaan yang bisa menyimpan data ini untuk sementara? Ya ini malah kemarin udah sekarang kita sudah kembali pulih, tapi kita lewat Amazon.com, perusahaan Amerika. Nah sebetulnya itu yang perlu dipikirkan, ya apakah data-data itu dibagi per wilayah sehingga tidak terintegrasi atau gimana ya, itu ahli IT lah yang harus menentukan. Cuman memang sekarang harus sadar kalau mau membuat satu data yang penting harus ada antivirus ya, dan antivirus itu harus dikembangkan terus agar supaya jangan kena ya, karena sistem komputer itu adalah sistem yang seluruh dunia ngamati. Ya kode-kodenya, coding-codingnya itu bagaimana, itu semua sudah canggih-canggih semua. Dan orang yang spesial hacker itu kerjanya hanya membongkar program-programnya orang supaya bisa masuk. Ya sekarang misalnya dengan password yang sangat sulit, kaum hacker punya mesin untuk membongkar password. Ya dengan cepat sekali ya, semua dicoba. Ya misalnya you punya PIN itu misalnya terdiri dari 12 karakter, ditembus dengan cepat. 20 karakter ya bisa ditembus dengan cepat karena punya mesin yang bisa menganalisa dan memberi percobaan-percobaan sampai tembus. Nah kerjaannya hacker tuh begitu. Ya 24 jam dia mikirin bagaimana ini nomornya PIN, bagaimana ini passwordnya apa, itu seperti itu. Nah itu yang menjadi pusing. Maka harus mempunyai alat yang namanya antivirus, anti hijack, ya anti hacker. Nah itu yang harus disadari. Setiap ada program yang menyangkut kepentingan nasional, maka itu harus dipasang ya. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.